Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu teman-teman. Tetap yuk dungo-dinungo ketemu lagi bersama Pak Wukon. Di sini saya mau berbagi ya tentang Pak Wukon yang kaitannya dengan wewaler. Yang kaitannya dengan tali wangke. Saya sering ngomong ya tali wangke, tali ya. Tali wangke, tali itu ya ikat tali, wangke itu bangkai ya atau mayit ya. Makanya orang dulu bilang ngomong ya mbah-mbah kita, hati-hati tali wangke, tali mayat ya, itu sanepan yang melambangkan hari yang angker ya, angker penuh wewaler. Itu di buku 30 ya, buku itu ada 30, setiap buku ada hari 7. Dari buku 30 yang ada tali wangkenya itu jumlahnya 6 ya, tali wangke. Kemarin saya bahas ya tali wangke. Nah, sebelum berbagi mengenai tali wangke, nah saya ini perletaan tali wangke. Di video-video saya yang sudah saya berbagi tentang perletaan tali wangke. Bisa dihitung melalui telunjuk jari. Pokoknya yang buku yang ada di sini itu pas tali wangke. Ya, sinto landep, landep ada tali wangke, landep, ukir, kurandel, tolu, gumrek, warigolit. Nah, warigolit juga ada tali wangke. Warigolit, warigogong, julung wangi, sungsang, galungan, kuningan. Kuningan itu ketepatan di tali wangke. Langkir, mondosio, julung pucut, pahang, kuruwelut. Kuruwelut juga ada tali wangke. Kuruwelut merake, tampil, mudangkungan, maktal, wuye. Wuye juga ada tali wangke. Wuye, menail, perang bakat, bolo, wuku, wayang juga ada tali wangke. Wayang, kulawu, bukut, waduk gunung. Jadi setiap telunjuk ini itu pas ada tali wangke. Nah, teman-teman, di sini saya mau menjaringkan tali wangke yang terletak pada wuku landep ya. Karena namanya perhitungan ya. Perhitungan orang tua kita ya, orang Jawa ya, yang mengikuti dasar-dasar perhitungan dan tuntunan dulu ngomong hati-hati le tali wangke. Tali wangke ya, tali mayat atau tali bangkai itu melambangkan. Makanya orang dulu kalau membuat kalimat itu samar ya, sanipan-sanipan tuh. Makanya perlu filosofi, perlu gesekan, ya perlu belajar bareng-bareng. Ternyata orang dulu itu ya waskito, banyak pengalaman. Karena semua manusia dalam kehidupan sehari-hari, dalam rumah tangga manusia, semua ya punya impian ingin sehat dan sejahtera. Tujuannya itu karena Pak Wukon itu memuat tentang bebudan kapribaden manusia, ben eling, ben sadar bahwa manusia itu diberi akal dan pikiran biar ya, pakai akal dan pikiran. Karena ada dasar tuntunan, juga ada dasar perhitungan. Karena hari itu enggak digebyah-uyah padha asine, enggak digebyah padha asine. Nah, teman-teman, ini saya mau berbagi tentang tali wangke yang terletak pada wuku landep atau wuku yang kedua. Itu ketepatan di wuku landep di hari Rebu Pahing. Di hari Rebu Pahing. Hati-hati tali wangke ya, tali mayat, tali bangkai gegirisi ya. Dan semua itu Tuhan. Makanya ya orang Jawa ngomong manunggaling kawula, Tuhan bersama kita. Artinya apa ya, kita tinggal berusaha, tinggal belajar. Karena tugas kita itu belajar, tugas kita itu hati-hati. Makanya orang Jawa mempunyai
dasar-dasar perhitungan, planning, direncana, diprogram. Wah, ini hari apa. Nah, mengenai weton juga gitu. Weton itu walaupun kelahiran kita di hari apapun itu bagus. Kadang ada teman ya komen, Pak Mudi, ya hari saya tuh pas hari Taliwangke itu bagaimana? Kok lambangnya seperti tali mayit? Kalau masalah kelahiran itu tetap anugerah dari Tuhan. Tinggal sikap kita, tinggal belajar. Karena tugas kita adalah merubah. Karena yang bisa merubah diri kita adalah ya diri kita. Musuh yang paling besar adalah diri kita. Makanya kita pawukon selalu mengingatkan, ngiling-ngiling biar kita berhati-hati ben oleh selain garu. Nah teman-teman ya, sebelum saya bahas tentang Taliwangke di buku Landep, kalau teman-teman itu suka silahkan like, komen ya. Komen intinya ya berbagi ya, pawukon tetap nguli-nguli tradisi budaya Jawa, kaitannya dengan nguli-nguli tradisi. Kalau masalah benar itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Ingat, yuk kita kembali kepada Tuhan. Semua itu milik Tuhan. Ya kita di dunia itu hanya berbagi, sharing, berbagi. Sebetulnya gini loh, ini ada kalimat bijak. Kalau ingin sejahtera, yuk kita berbagi dengan orang-orang yang sejahtera. Kalau kita ingin sehat, yuk kita belajar kepada orang sehat. Jadi empan go papan, belajarlah di tempat yang tepat. Ya. Nah, orang Jawa itu selalu pakai perhitungan. Ya, kita tidak asing lagi orang Jawa kalau mau pernikahan, sunatan atau khitanan, buka usaha ya selalu pakai perhitungan, apalagi yang kaitannya dengan Taliwangke. Ojo diterak li Taliwangke. Nah, kebetulan Taliwangke di buku Landep itu terletak di Rebu Paing. Di Rebu Paing. Nah, ini sanepannya Rebu Paing. Guru urung uas. Ada uasnya double. Was lakuning banyu wasesa segara sanggar waringin Taliwangke. Olo ojo lunga-lunga. Itu sanipanya mengenai Taliwangke. Berarti hari Taliwangke itu jelek enggak? Hari enggak ada yang jelek ya. Tinggal peletakannya. Manggone ning ndi, tinggi opo. Nah, seperti itu. Saya sering menggambarkan ya. Ini ada ilustrasi, makanya empan go papan. Contoh kayu bengkong. Ya. Kata orang bikin konsen itu jelek, tapi kata orang tukang sampan itu bagus. Juga sebaliknya, kayu lurus ya. Kata orang konsen itu bagus, tapi buat tukang sampan nggak bagus. Artinya apa ya, semua itu umpan go papan, tinggal peletakan. Nah teman-teman ya, silakan komen, mungkin ada unek-unek ingin komen silahkan ya, karena ini mengenai tentang berbagi ya, berbagi. Manusia itu yang hebat adalah orang yang mau belajar dan belajar. Makanya belajar itu penting, belajar itu wajib ya, tidak ada terlambatnya. Kita walaupun salah tapi tujuan kita positif, insya Allah Tuhan Maha tahu tujuan kita baik ya. Baik teman-teman, itu tadi mengenai tentang Taliwangke yang terletak pada buku Landep di Rebu Paing. Orang Jawa mbak kita ngomong ojo diterak le Taliwangke. Baik teman-teman, insyaallah ya, wong Jawa tetap donga-dinonga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video pawukon selanjutnya. Matur nuwun.